Justru karena diberkahi itu akhirnya menjadi rebutan. Saking besarnya berkah, ya. Saking besarnya berkah yang ada di Masjidil Aqsa dan sekelilingnya, sehingga itu menjadi rebutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih stay tune di channel YouTube Ar-Rufa Official. Kali ini kita akan ngobrol lagi dengan salah satu seorang, yaitu yang melahirkan saya serta membesarkan dan mengasuh saya. Beliau adalah Abina Syekhuna wa Murabbihuna Ki Haji Umar Saifuddin. Langsung beliau adalah salah satu kepala bagian pendidikan di Pondok Pesantren Al-Qadiri dan juga pengasuh Pondok Pesantren Darul Hikmah Al-Hasan, serta yaitu selaku yang mengetuai pendidikan di Al-Qadiri. Langsung saja kita akan bertanya-tanya kepada beliau. Assalamualaikum Abina, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Begini Abina, dalam beberapa bulan niki, istilahnya bulan kemarin kalau tidak salah, kita sempat digegerkan dan digemparkan oleh, yaitu ibaratnya Palestina dan Israel. Tentunya ada histori tertentu. Mungkin bagi kami semuanya ini jarang banyak yang mengetahui. Kenapa dan ada apa sebenarnya Abina dengan Palestina dan Israel itu? Karena sampai sekarang masih belum aman ibaratnya. Dan kenapa kok menjadi destinasi sangat dikeruk sekali, keuntungan yang sangat besar di sana? Kira-kira ada apa Abina di sana? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya ingin menyampaikan ayat Al-Quran firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam awal surat Al-Isra. Allah menyatakan subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Yang artinya maha suci Allah yang telah memperjalankan di waktu malam hambanya, yakni Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram yang ada di Mekah menuju ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina, Yerusalem. Linuriyahu min ayatina, untuk kami tunjukkan, perlihatkan kepadanya, kepada dia sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat. Ada beberapa hal yang kita ingin bahas dengan ayat ini. Di antaranya ialah bahwa Nabi ini diisrakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari Masjidil Haram yang ada di Mekah menuju ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Alladzi barakna haulahu, yang kami berkahi di sekelilingnya. Alladzi barakna haulahu, yang kami berkahi sekelilingnya. Jadi Masjidil Aqsa ini Allah sebut, Allah nyatakan bahwa yang diberkahi sekelilingnya. Sehingga Masjidil Aqsa ini menjadi utamanya, utamanya Masjidil Aqsa itu menjadi rebutan
dari penganut 3 agama yang mempunyai kitab dari langit, yaitu Yahudi punya kitab Tauratnya dengan Tauratnya, Nasrani dengan kitab Injilnya, kemudian orang Islam dengan kitab Al-Qur'annya. Bahkan ada orang yang bertanya, katanya diberkahi, kok ribut terus? Ya, ada yang bertanya begitu, kok katanya diberkahi, kok ribut terus? Justru karena diberkahi itu akhirnya menjadi rebutan. Saking besarnya berkah, ya. Saking besarnya berkah yang ada di Masjidil Aqsa dan sekelilingnya, sehingga itu menjadi rebutan. Menjadi rebutan. Karena umat Islam sendiri, dulu kiblat orang Islam itu adalah Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa, hatta orang Islam sendiri. Dulu sholatnya itu menghadap ke Masjidil Aqsa sebelum dipindah oleh Allah. Nah, dipindah oleh Allah memang itu keinginan Kanjeng Nabi. Karena keinginan Nabi itu ingin sangat. Allah memerintahkan untuk memindahkan arah kiblat. Kenapa? Karena sebagian orang Yahudi menganggap dan berkata, lihat Muhammad itu. Dia benci, dia nggak mau katanya ke agama kita, kata orang Yahudi. Tapi dia sholatnya menghadap ke masjid kita, Masjid Aqsa, ke masjid kita katanya. Sehingga Nabi dengan perkataan itu, Nabi ingin sekali Allah memindahkan arah kiblat bagi orang Islam. Dan kemudian Allah kabulkan permohonan Kanjeng Nabi itu, dan turunlah ayat di dalam surat Al-Baqarah, fawalli wajhaka syataral masjidil haram. Fawalli wajhaka, jadi hadapkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Itu salah satu ayat. Salah satu ayat yang menyuruh Nabi kita untuk memindahkan kiblat sholat ke arah Masjidil Haram yang ada di Mekah, tidak lagi ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina, Yerusalem. Dan Nabi menerima perintah dan ayat itu, beliau ada di Madinah. Sudah ada di Madinah, dan ada masjid yang disebut dengan Masjid Kiblatain. Masjid dengan 2 arah kiblat. Sampai sekarang diabadikan itu tempat itu. Dan salah satu mazarat, salah satu tempat ziarah, destinasi orang-orang yang datang ke Madinah, baik datang karena haji atau datang dengan umrah. Biasanya selalu di antara yang diziarahi yaitu Masjid Kiblatain, masjid dengan 2 arah kiblat. Selain Masjid Quba, terus Masjid 7 dan lain-lainnya. Salah satu yang menjadi destinasi orang-orang yang datang ke Madinah itu Masjid Kiblatain, masjid dengan 2 arah kiblat. Jadi di masjid itu Nabi sholat dengan 2 arah. Pernah sholat menghadap ke Masjidil Aqsa, dan di tempat itu pula Nabi sholat dengan menghadap ke Masjidil Haram Mekah, karena setelah turunnya firman Allah yang menyuruh Nabi untuk berpindah kiblat. Jadi dengan demikian Nabi senang dan bangga, karena itu salah satu keinginan Nabi. Karena Nabi dikatai oleh orang Yahudi, itu Muhammad, dia nggak mau agama kita, tapi dia kalau sholat ke masjid kita katanya, ke masjid kita. Dan alhamdulillah Allah menjawab dan mengkabulkan keinginan baginda Nabi, sehingga sampai sekarang, bahkan sampai hari kiamat, kiblat orang sholat orang Islam yaitu ke Masjidil Haram Mekah, tidak ke Masjidil Aqsa. Ini salah satu, kita akan bahas ini saja. Sebetulnya ada beberapa poin di dalam ayat tersebut, ayat awal surat Al-Isra. Tapi kita bahas ini saja karena ini yang berkaitan dengan
tema kita ya, dengan judul yang sedang kita bicarakan. Jadi Masjidil Aqsa ini memang menjadi perebutan, khususnya masjidnya dan daerah sekitarnya. Daerah sekitarnya itu menjadi perebutan. Kemudian selain daripada itu, letak Palestina ini strategis. Yang menyambungkan ke benua Afrika dan yang menyambungkan ke benua Asia. Jadi di antara benua Afrika dengan benua Asia. Diapit berarti. Diapit. Jadi lewat Palestina bisa ke benua Asia, lewat Palestina juga bisa dekat dengan benua Afrika. Ya. Termasuk Mesir itu masuk benua Afrika, Mesir itu masuk benua Afrika. Jadi Palestina dengan Mesir itu berdekatan. Jadi tempatnya strategis ya. Tempatnya strategis. Jadi sampai sekarang dan mungkin sampai hari kiamat nanti mungkin ini perebutan ini tidak selesai. Dan Nabi sendiri jadi di dunia ini masjid yang utama hanya ada 3, yaitu Masjidil Haram yang ada di Mekah, Masjid Nabawi yang ada di Madinah, dan Masjid Aqsa yang ada di Palestina. 3 masjid ini yang paling utama di dunia, ya, paling utama di dunia. Nah, sampai Nabi bersabda, la tushaddur rihal illa ila thalathati masajidah, ya, Masjidil Haram wa Masjidil Aqsa wa masjidi, kata Nabi. Rawahul Bukhari. Jadi sabda Nabi, la tushaddur rihal, jangan kau kencangkan pelana. Artinya jangan kau siapkan perjalanan. Jangan kau siapkan perjalanan kecuali terhadap 3 masjid. Ulama menafsiri artinya kalau kamu hanya mau sholat di masjid, mau milih-milih, itu semua sama nilainya, nggak perlu kecuali ada kepentingan. Ya, sama. Semua masjid selain yang masjid 3 ini kelebihannya sama. Tapi kalau yang 3 ini, Masjidil Haram, Masjid Nabawi Madinah, Masjidil Aqsa, itu berlipat-lipat ganda. Ya, berlipat-lipat ganda. Bahkan ada hadis yang menyebutkan masjidku ini, siapa yang sholat di masjidku ini lebih baik daripada 1000 rakaat di masjid yang lain. Kurang lebih artinya seperti itu. Lebih baik daripada 1000 rakaat di masjid yang lain kecuali Masjidil Haram. Kecuali Masjidil Haram. Artinya sholat di Masjid Nabawi bedanya 1 rakaat di Masjid Nabawi itu di Masjid Madinah itu lebih 1 rakaat di sana itu lebih baik daripada 1000 rakaat di masjid yang lain. Ya. Di masjid yang lain. Jadi kalau kamu mau tafsir hadis ini menurut ulama antara lain, kalau kamu hanya ingin sholat di masjid yang lain, gak perlu ke masjid yang mana-mana. Kecuali memang ada kepentingan loh, kecuali ada kepentingan. Contoh misalnya, dia punya jadwal khatib misalnya, sehingga dia harus meninggalkan masjid di daerahnya. Atau contoh ketika dia perjalanan silaturahim, atau ziarah ke kawan misalnya, kemudian dia sholat di masjid yang bukan masjid daerahnya, itu kan bukan tujuannya, kan bukan masjid, itu kan karena dia silaturahim dan kebetulan sudah masuk waktu sholat. Tapi kalau tujuannya itu masjid mencari kelebihan, yang lain itu sama Masjid Jember, Masjid Lumajang, Masjid Indonesia, masjid yang ada di Malaysia, di Brunei, kalau hanya untuk mau cari kelebihan, sama itu. Jadi nggak perlu kalau hanya itu tujuannya. Maksudnya begitu makna tafsir ini. Sama, kecuali 3 masjid ini. Kecuali 3 masjid. Masjidil Haram, kata Nabi yang pertama, kemudian Masjidil Aqsa yang ada di Palestina, kemudian masjidku. Tapi maaf,
Ini susunannya riwayat Bukhari seperti ini. Jadi Masjidil Haram disebut dulu, kemudian Masjidil Aqsa, kemudian masjidnya Kanjeng Nabi, Masjid Madinah. Tapi ada riwayat yang lain, Masjidil Aqsa ditaruh di belakang. Jadi Nabi menyebut pertama Masjidil Haram, kemudian Masjid Madinah, kemudian Masjidil Aqsa. Jadi artinya ini tidak menjadi riwayat Bukhari ini yang menyebut Masjid Aqsa dulu dan mengakhirkan menyebut Masjidil Madinah, itu tidak menunjukkan kelebihan Masjidil Aqsa atas Masjid Nabawi. Jadi kalau untuk tujuannya masjid, nggak usah kemana-mana. Sama saja nilainya itu. Masjid daerah kamu dengan masjid daerah lain sama nilainya. Walaupun masjid suci misalnya, suci panti. Karena itu hanya namanya saja yang suci. Suci ini contoh ini misalnya. Suci panti itu sama, kecuali suci Mekah, tanah suci Mekah kecuali. Jadi nggak perlu, kecuali 3 masjid ini. Nggak perlu kau kencangkan pelana kendaraanmu, nggak perlu, kecuali kepada 3 masjid ini, yaitu Masjidil Haram yang ada di Mekah, Masjid Nabawi yang ada di Madinah, dan Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Jadi Masjidil Aqsa ini memang 3 agama pernah menguasai masjid tersebut. Ya. Yahudi sudah lebih dulu, ya. Yahudi sudah lebih dulu menguasai sana. Kemudian Nasrani, ya. Memang Nabi Isa dilahirkan dekat dari Masjidil Aqsa, ada di Bethlehem. Bethlehem itu di sebelahnya Masjidil Aqsa, ya. Nah, itu tempat lahirnya Nabi Israel. Nabi Isa, ya. Nabi Isa. Kemudian ya umat Islam, Masjidil Aqsa pernah menjadi kiblatnya orang Islam. Jadi 3 agama besar, 3 agama yang punya kitab dari langit itu pernah menguasai masjid tersebut, sehingga ini menjadi rebutan sampai sekarang, dan mungkin sampai hari kiamat mungkin, ya. Mungkin sampai hari kiamat, karena ada hadis riwayat Imam Muslim yang mengatakan la taqumus sa'ah hatta yuqatilal muslimuna al-yahuda. Jadi tidak akan terjadi kiamat sampai orang-orang Islam ini memerangi orang-orang Yahudi, ya. Fayaqtuluhumul Yahudu fayaktuluhumul Yahudu. Kemudian orang Islam akan membunuh orang-orang Yahudi hatta yakhtabi'ah al Yahudu mi wara'is syajari awil hajari. Jadi sehingga orang Yahudi itu lari ketakutan karena dia dalam posisi sudah kalah, katanya. Kalah sampai dia lari di balik batu, di balik pohon. Berlari di balik batu sampai di balik pohon. Kemudian pohon dan batu itu semua pohon dan batu yang disembunyi oleh orang-orang Yahudi semua berkata dan mengatakan hadza yahudiyun khalfi. Ini ada Yahudi di belakangku, katanya. Itu semua pohon, semua batu. Semua pohon dan batu. Hadza yahudiyun khalfi. Jadi fata'ala, kemarilah. Faktulhu, bunuhlah, katanya. Kemarilah dan bunuhlah, katanya. Illal gharqad, kecuali pohon gharqad. Fa innahu min syajaril yahud. Dari pohon gharqad ini katanya pohonnya orang-orang Yahudi. Jadi melihat dari hadis ini bahwa memberikan gambaran kepada kita bahwa perang kayaknya perang Palestina Israel atau Islam dengan Yahudi ini tidak akan berakhir sampai mendekati kiamat. Karena kiamat, tetapi kita harus berusaha. Kita harus berusaha. Berusaha bagaimana membantu sesuai apa yang bisa kita bantukan, ya. Apakah dengan doa, apakah dengan finansial,
apakah dengan bantuan pakaian dan lain sebagainya. Apa yang bisa kita berikan bantuan kepada mereka? Kalau kita datang ke sana nggak mungkin, nggak mungkin kita datang ke sana, nggak mungkin. Apa yang ya kita jangan membiarkan, karena ini saudara kita ya. Jadi kita harus membantu dengan apa yang bisa kita bantukan. Paling tidak kita bantu doa untuk saudara-saudara kita umat Islam Palestina ya, yang dizolimi ya, yang dizolimi. Jadi memang ini konon katanya, cuma kalau mau bahas ini kita harus baca sejarah sedalam-dalamnya ya. Cuma ini kan saling klaim mengklaim ya. Tapi kebanyakan mengatakan bahwa Israel ini suka mengambil. Bahkan keputusan PBB itu kan pernah beberapa tahun yang lalu sudah diputuskan dibagi dua ya. Diputuskan dibagi dua. Jadi separuh milik orang Islam Palestina, separuh milik Israel. Itu sudah ada konsensus di PBB ya. Kemudian Masjidil Aqsa-nya ini menjadi milik bersama, daerah khusus. Istilahnya daerah khusus, dijadikan daerah khusus. Jadi tanah Palestina itu dengan Israel akan dibagi dua, sebagai separuh milik Israel, separuh milik Palestina. Dan itu pun tidak disepakati oleh Israel. Israel mau, tapi dia dengan membuat syarat yang tidak masuk akal. Israel mau, tapi dengan syarat yang tidak masuk akal. Kenapa saya katakan tidak masuk akal? Dia memberikan syarat antara lain satu, jadi orang Yahudi yang ada di Palestina itu harus dijamin keselamatannya. Kemudian yang kedua, jika sewaktu-waktu Israel nyerang itu diperbolehkan. Ini kan syarat yang nggak masuk akal. Dan kita juga heran kenapa ini dilihat dari sini kita merasa bahwa orang Islam ini dizolimi. Ya. Orang Islam ini dizolimi. Sehingga makanya kemudian muncul Islam garis keras ya, seperti Hamas ya, seperti Hamas dan lain-lainnya, lain-lain lah, muncul Islam garis keras, termasuk munculnya ya radikalisme irhabiyah kata orang Arab, itu karena ketidakpuasan orang Islam terhadap keputusan-keputusan internasional yang memojokkan orang Islam ya, yang memojokkan orang Islam, yang mendolimi orang Islam, sehingga muncullah Islam radikal seperti ISIS dan lain-lainnya itu. Jadi insya Allah kalau dunia ini adil, dunia ini tidak mendolimi orang Islam ya, mungkin tidak akan tidak akan muncul Islam garis keras ini. Kenapa mereka muncul? Karena mereka merasa didolimi, mereka sakit hati, mereka tidak terima karena orang Islam didolimi. Walaupun kemudian caranya salah ya. Walaupun kemudian caranya salah dan ngawur gitu. Caranya salah dan ngawur. Jadi bagaimanapun kita sesama orang Islam, ya tentu orang Islam yang ada di Palestina itu adalah saudara kita. Dan kita harus ya membantu paling tidak dengan doa atau dengan finansial atau dengan memberikan pakaian, walaupun itu pakaian bekas misalnya yang masih baik ya, untuk kita sumbangkan kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina tersebut ya. Jadi kemudian mengenai ada orang bertanya tentang Israel. Israel ini nama lain dari Nabi Yakub. Nama lain dari Nabi Yakub. Dan Nabi Yakub itu punya nama Yakub, punya nama Israel. Punya nama Yakub, punya nama Israel ya. Berarti nama Nabi sebenarnya. Nama Nabi itu, Israel itu nama Nabi, namanya Nabi Yakub. Mertuanya Nabi Musa alaihissalam. Nabi Yakub itu mertuanya Nabi Musa. Kemudian Nabi Yakub menurunkan Nabi Ibrahim. Nabi Yusuf. Enggak, ia menurunkan Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya. Jadi Nabi Ismail dengan Nabi
Ishak ya misalnya, Nabi Ismail yang sama-sama keturunannya Nabi Ibrahim ya. Sama-sama keturunan Nabi Ibrahim. Cuma Nabi Ismail ini yang menurunkan Nabi kita dan orang-orang Arab ya. Kemudian Nabi Ishak ini yang menurunkan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi. Jadi begitulah sampai sekarang ini tidak selesai-selesai, walaupun kita tidak boleh putus asa untuk terus mendukung dan mendoakan saudara-saudara kita umat Islam yang ada di Palestina. Dan bagaimana cara kita Bina menyikapi ibaratnya menyikapi terkait Palestina dan Israel ini untuk kedepannya lah, agar tidak terjadi mengklaim sana sini lah ibaratnya, terus merasa paling benar, karena kan sekarang banyak bermunculan bahwa ini begini, jadi seakan-akan merasa maha benar semua. Nah, tidak ada kalau terkait masalah Palestina dan Israel ini. Kalau untuk kita ya, karena kita ini masyarakat biasa, tidak punya power ya, tidak punya power. Ya kita bisanya apa yang bisa kita bantukan kepada saudara-saudara kita umat Islam Palestina. Itu satu. Kemudian kalau orang itu punya power ya, gunakan power itu. Gunakan power itu. Kita berharap dari negara-negara Islam yang tergabung di OKI, kemudian yang juga tergabung di PBB, kita sangat mengharap mereka, negara-negara Islam ini bisa memberikan tekanan kepada Israel. Memang Israel ini kalau dilihat dari sejarah dan fakta itu memang kurang ajar memang ya. PBB, bahkan ini sudah PBB, ketetapan PBB membagi dua tanah itu pun masih nggak mau Israel, masih nggak mau. Dia suka mengambil hak orang lain. Dia suka mengambil hak orang lain. Jadi kalau tidak melalui power ya, dan ini yang kita sayangkan, justru seperti Amerika dan sekutunya itu cenderung membela Israel. Jadi memang konon orang-orang Amerika itu banyak yang keturunan Yahudi, banyak keturunan Israel. Itu yang kita sayangkan. Nah, kalau kita hanya masyarakat kecil, masyarakat biasa, kita nggak bisa berbuat apa-apa ya. Kita hanya bisa berharap bagaimana perang ini berakhir, bagaimana Israel mau sadar ya, mau insaf, mau sadar, mau tahu diri ya. Jadi dan itu harus dilakukan oleh negara-negara Islam yang punya kekuatan, yang punya power untuk menekan mereka, baik itu lewat OKI ataupun lewat PBB. Kalau kita masyarakat biasa ya hanya kita berharap dan berdoa untuk saudara-saudara kita umat Islam Palestina. Mungkin yang terakhir Abina, pemuda-pemuda sekarang, pesan-pesan Abina di era milenial ini, bagaimana menggunakan ibaratnya digitalisasi agar kita tidak terjerumus ke arah yang salah, sekaligus pesan-pesan dari Abina. Yang terakhir. Baik, jadi untuk kaum milenial, artinya terutama di khususnya dan pada umumnya, bukan hanya kaum milenial, karena zaman sekarang ini zaman penuh fitnah ya. Penuh hoax, penuh fitnah, penuh hoax, penuh macam-macam lah. Makanya harus hati-hati ya. Jangan menelan begitu saja ya kabar yang kita dapat, terutama dari media sosial ya. Dari media sosial ya. Karena ya sekarang ini penuh fitnah corona sampai sekarang nggak selesai ya. Mana fitnah yang lain ya. Saling menyebarkan berita yang hoax, berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan gitu. Makanya pesan saya untuk kaum milenial dan yang lainnya supaya
tidak begitu saja menelan kabar itu ya. Tidak begitu saja dengan gampang menelan kabar itu, harus dicek dulu, diteliti dulu kebenaran kabar tersebut ya. Karena kalau tidak kita akan terjebak ya. Kita akan terjebak dan terbawa oleh berita-berita hoax yang menyesatkan itu ya. Saya kira itu ya. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk menonton dan subscribe channel Arufa Official. Terima kasih. Sekali lagi jangan lupa menonton dan mensubscribe YouTube channel Arufa Official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah pemaparan dari beliau yang sangat super luar biasa. Semoga mendapatkan kecerahan tentang Palestina dan Israel. Mungkin itu kiranya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.